Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesiania Ciritia Mayu dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 20. Di sini saya akan mengambil contoh dari mobilitas vertikal ke atas yang dialami oleh teman saya Widya. Untuk Widya dipersilakan untuk duduk di sini. Oke. Hai semua. Selamat pagi Mbak Widya. Selamat pagi Aisyah. Apakah benar Mbak Widya ini dulu bersekolah di SMP Negeri 6 Tuban dan sekarang bersekolah di SMA Negeri 1 Tuban? Apa benar? Iya benar. Oh iya, ngomong-ngomong, Widya ini adalah teman saya yang ranking 1 di kelas 11 IPS 2 ini. Bang. Faktor apa saja yang mendorong Mbak Widya di mobilitas vertikal ke atas ini? Faktor pendorong yang saya alami dari jenjang SMP ke SMA ini ya kan dulu SMP tuh saya ya belajar ya, cuma itu saya banyak malasnya. Nice. Nah, saya itu memutuskan untuk memilih sekolah selanjutnya itu di SMA Negeri 1 Tuban. Nah, di sini saya mulai memperbaiki pola belajar saya untuk lebih giat, lebih memperbaiki pola belajar saya lah gitu. Kan intinya tuh saya habis lulus SMA ini tuh saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu di universitas yang saya inginkan gitu. Nah, dan alhamdulillahnya di sini tuh saya mendapatkan ranking 1 di kelas saya. Nah, kan ya apalagi di sini kan masa pandemi ya. Nah, pasti guru itu lebih banyak memberikan tugas gitu. Nah, di sini tuh saya tuh kalau diberi tugas itu langsung saya kerjakan, nggak mengulur-ngulur waktu gitu. Nah, mungkin dari situ saya tuh nilai saya mungkin lebih meningkat dari yang lainnya. Nah, seperti itu. Oke. Faktor apa yang menghambat Mbak Widya di mobilitas vertikal ke atas ini? Nah, faktor penghambat yang saya alami itu ya soal bersaing antar kelas gitu. Nah, di masa pandemi gini kan kita itu sulit untuk mengetahui gimana sih karakter teman-teman kita, pola belajar teman-teman kita, seberapa ilmu teman-teman kita gitu. Nah, di sini tuh saya tuh mulai kesulitan gitu, bersaingnya tuh lebih berat, apalagi kan masa SMA gitu ya. Di sini kan saya mengambil jurusan IPS. IPS tuh ada 2 kelas, IPS 1 sama IPS 2. Nah, di sini tuh saya masuk ke kelas IPS 2. Otomatis bersaing saya tuh lebih banyak. Tidak cuma 1 kelas saja. Jadi 2 kelas gitu. Itu faktor penghambat saya. Oke, apa permasalahan yang dialami Mbak Widya di mobilitas vertikal ke atas ini? Permasalahan yang saya alami selama ini ya di SMA itu ya sulit membagi waktu lah gitu. Kan saya di sini juga memiliki kewajiban sebagai murid ya. Sebagai murid itu otomatis kan belajar gitu. Belajar gitu. Tapi di sisi lain saya juga kan mengikuti kegiatan di sekolah yaitu ekstra. Nah, kali ini di ekstra saya tuh sering aktif gitu kegiatannya gitu. Di setiap sore gitu kan saya latihan gitu, mengikuti beberapa lomba gitu. Nah, di sini tuh saya mulai sulit gitu. Kan sorenya latihan, kadang tuh malamnya capek gitu. Dan di situ saya sulit membagi waktu antara belajar sama kegiatan. Terima kasih untuk waktunya Mbak Widya, udah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Next. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain di dalam masyarakat. Bentuk mobilitas ada 2, yaitu mobilitas secara vertikal dan mobilitas secara horizontal. Mobilitas secara vertikal adalah perpindahan individu atau objek-objek sosial dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat.
Mobilitas secara horizontal adalah peralihan individu atau objek-objek sosial lain dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang sederajat.